Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurniyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudariku, apa kabar? Berjumpa kembali dalam program Si Tama, serupa tapi tak sama, menggali limpahan mukjizat makna Al-Quran yang memberikan kedalaman hikmah kepada kita akan misi kehidupan yang kita lalui di dunia sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dalam pertemuan perdana kita telah membahas tentang rahasia nama manusia yang seringkali diterjemahkan serupa dalam makna di mushaf, namun ternyata ia memiliki ungkapan kata berbeda dalam Al-Quran. Dari 4 nama setidaknya yang disebutkan, baik itu bashar, ins, insan, dan annas, keseluruhannya hampir diterjemahkan serupa dalam Al-Quran, berarti manusia. Setelah kita uraikan pembahasan tentang bashar di pertemuan yang lalu, kini saatnya kita mengungkap hakikat makna al-ins ketika disebutkan dalam Al-Quran. Hati-hati, jangan-jangan sudah puluhan tahun menjadi manusia tapi belum paham bahkan tentang identitas dirinya. Baik, kata al-ins di dalam Al-Quran yang sering kali diterjemahkan dengan manusia pernah dianalisis bahkan oleh salah satu ulama perempuan yang pernah hidup di muka bumi dan itu kontemporer, salah seorang ahli Al-Quran bernama Aisyah Abdurrahman dengan nama pena bintu Syati. Beliau menulis satu buku yang sangat luar biasa, sangat baik menjadi referensi bacaan, bernama Al-Quran wa Qadayal Insan. Al-Quran terkait dengan persoalan-persoalan kemanusiaan. Beliau menganalisis dalam Al-Quran tentang makna dan diksi kata al-ins. Ditemukan uniknya, kata ini seringkali dipasangkan dengan kata jin, al-jin, dan disebutkan pasangan ini setidaknya sebanyak 18 kali di dalam Al-Quran. Quran surah ke-51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Quran surah ke-55 ayat ke-33, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Di surah yang sama di ayat ke-74, lam yatmithhunna insu qablahum wala jan. Selalu senantiasa bersanding, jika disebutkan ins muncul jinnya, jika disebutkan jin bersanding insnya. Lantas apa makna ins ketika disebutkan dalam diksi pilihan di firman Allah yang terangkum dalam Al-Quran itu? Baik, di sini saatnya coba kita gali, teman-teman sekalian. Ternyata pendalaman kebahasaan, dan ini penting untuk dikaji karena Al-Quran difirmankan oleh Allah dengan bahasa Arab, dan bahasa ini memiliki gramatikal yang sangat luar biasa, kaya makna dalam hikmah. Karena itu jika Anda ingin mengerti tentang Al-Quran, tentang konteksnya, tentang maknanya, tentang limpahan hikmahnya, maka di antara instrumen ilmu pengetahuannya adalah mengetahui kaidah-kaidah bahasa. Selain penjelasan-penjelasan yang diterangkan tentunya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkum oleh para sahabat, diteruskan kepada tabi'in, disampaikan pada kita oleh para ulama. Al-ins dan al-jin, menariknya, dua kata yang memiliki makna paradoks atau berlawanan. Secara bahasa, ins bisa berarti sesuatu yang tampak, makna pertama. Sedangkan jin sesuatu yang tersembunyi.
Kalau saya berikan teman-teman rumus cepat ya dalam bahasa Arab, setiap ada kalimat yang di dalamnya diawali dengan kata jim, kemudian nun, apapun huruf setelahnya, itu umumnya bermakna sesuatu yang tersembunyi. Contoh, janin, ya, janin. Kalau kita tuliskan jim, nun, ya, nun. Janin. Awalnya jim, kemudian nun. Kenapa janin disebut dengan janin? Karena ia tersembunyi, ya, tak nampak, berada dalam rahim ibunda yang tengah mengandung itu. Surga, ya, disebutkan diksinya dalam Al-Quran dengan kata jannah. Perhatikan baik-baik, jannatun, jim, nun, setelahnya tak marbutah. Kenapa jannah disebut dengan jannah, surga disampaikan dengan jannah? Karena sekarang belum tampak dalam pandangan kita. Jin disebut dengan jin karena memang sifat penciptaannya, dia diciptakan dalam keadaan yang tersembunyi, tak nampak dalam pandangan kita. Berbeda dengan manusia. Ketika dipasangkan dengan kalimat jin, maka diksi yang disampaikan oleh Allah menggunakan kata ins, yang diantara maknanya sesuatu yang tampak, terlihat sosoknya. Karena itu tidak ditemukan ada bayi terlahir, tangisan terdengar, tapi wujudnya nggak ada. Tapi dicari, wujudnya nggak ada, itu mustahil. Pasti terlihat, pasti tampak, ada wujudnya. Maka sebagian ulama kemudian menyampaikan satu pendalaman yang sangat luar biasa, memberikan kesan bahwa fitrah manusia itu pasti akan tampak dalam kehidupannya, terlihat, muncul. Nah, sebaliknya jin tidak tampak, tersembunyi. Nah, makna terbaliknya, jika ada jin di sini melakukan penampakan misalnya, ini menunjukkan jin sedang keluar dari fitrahnya. Ini menunjukkan jin sedang punya masalah. Ya, jadi jin menampakkan saja itu sudah bermasalah, apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Pun demikian sebaliknya, manusia itu biasa tampak. Ya, keluar rumah tampak, masuk rumah tampak, datang ke kantor terlihat, keluar kantor terlihat. Sebaliknya, jika ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, masuk ke rumah sembunyi-sembunyi, masuk kantor sembunyi-sembunyi, pulang kantor sembunyi-sembunyi, masuk masjid sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan dia sama dengan, bukan sama dengan jin. Awas, jangan tebak-tebakan. Sama dengan sedang keluar dari fitrahnya. Secara singkat, dia sedang punya persoalan. Satu. Baik. Dua, kita bahas kebahasannya dulu teman-teman sekalian. Dua, ins itu bisa berarti sosok yang lembut, dari kata al-anas, anisah, al-uns, sesuatu yang lembut, ramah, lembut, ramah, baik. Sebaliknya jin punya bawaan makna yang kasar, sulit diatur, urakan, kasar. Karena itu tidak pernah kita mendengar misalnya ada jin melakukan penampakan tiba-tiba menjadi lembut. Dia mengatakan misalnya, permisi Ustaz, bolehkah saya ikut ta'lim? Mustahil. Jin fitrahnya tidak ada kelembutan. Karena itu sekalipun ia masuk ke dalam tubuh seorang manusia, pasti tidak akan berubah menjadi lembut. Kalau tidak mengacau dengan tindakannya, mungkin dia akan meracau dengan kata-katanya. Namun sebaliknya, manusia, al-ins, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fitrahnya berlawanan dengan karakter jin. Bila jin itu kasar, manusia itu lembut, manusia itu ramah. Dan dengan kelembutan ini, Allah bahkan memberikan informasi yang sangat indah, menunjuk pada karakternya, sifatnya, ya, tampilan etisnya, normanya. Di Quran surah ke-17 itu, ayat ke-70, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan, ya, karuma yakrumu, ya, karim, karamah itu menunjuk pada kemuliaan, sifat dan sikap. Ya, karena itu kalau ada orang baik tuturnya, baik pandangannya, baik kemudian sikapnya, maka orang Arab mengatakan Masya Allah, huwa rajulun karim. Dia orang yang sangat mulia, dia orang yang sangat baik. Nah, manusia disebut oleh Allah bawaannya itu baik.
Ya karena itu ketika seorang manusia berbuat yang tidak baik, fitrahnya akan menolak. Kalau Anda mau tes, silakan. Orang yang tidak pernah berdusta, kemudian dia mencoba untuk berbohong. Ketika lisannya berkata yang tak baik, hatinya pasti akan menolak. Itu tidak benar. Ya, pun demikian, ketika lisan berkata kasar, padahal sebelumnya Anda tidak terbiasa mengucapkannya, tak punya kosakata yang buruk itu, begitu lisan mengucapkan, hatinya pasti akan mengingkari. Kenapa? Karena fitrah manusia jauh dari kekasaran. Fitrah manusia jauh dari sifat-sifat yang buruk mencekam. Fitrahnya lembut dan ramah. Karena itulah penting kita kembali pada pedoman Al-Quran. Ketika mengajarkan bagaimana kita bersikap, maka Allah membimbing kita dan mencegah dari hal-hal yang bisa mengeluarkan kita dari fitrah kemanusiaan. Contoh, Quran surah ke-49 ayat 11-12 itu. Bagaimana Allah meminta kita menjaga lisan supaya tetap dalam keramahan, kebaikan, kelembutan itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la yashar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Karena mencela itu kasar. Mencela itu buruk, ya. Sebetulnya cukup jadi manusia saja lembut. Jadi kalau ada orang yang terbiasa mencela, kata-katanya kasar, jorok, maka patut dipertanyakan kemanusiaannya. Apalagi kemudian dia mengaku beriman. Ya, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gibah, jangan gosipkan orang. Ya, jangan bicarakan keburukan-keburukannya karena engkau itu makhluk lembut, kau makhluk baik. Kalau ada kegiatan yang spesifik hanya menyoal orang lain, ini menunjukkan ada fitrah kemanusiaan yang sedang bergeser dari relnya. Apalagi jika itu dilakukan oleh insan yang beriman. Baik, ini baru dari segi pengertian bahasa yang tentunya tidak akan jauh dan keluar dari turunan-turunan petunjuk Al-Quran. Sekarang, mari kita lihat tentang turunan makna al-ins dalam paparan Al-Quran. Seperti apa esensi atau hikmah penamaan manusia dari sudut pandang Al-Quran, bukan sekedar dari tuturan atau uraian kebahasaan saja. Baik, teman-teman sekalian, jika kita gali penjelasan Al-Quran, maka setidaknya kalimat al-ins ini umumnya akan mengerucut pada satu pemaknaan terkait dengan misi utama manusia saat ia beraktivitas di bumi hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensi misinya. Hati-hati. Baik itu Anda yang menjadi seorang guru, Anda yang menjadi seorang pejabat, seorang pengusaha, seorang birokrat, diplomat, pedagang, apapun itu. Sepanjang Anda manusia, maka esensi semua passion, semua aktivitas kita itu akan mengerucut kepada misi yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah melekatkan esensi misi kita ini, disebutkanlah nama ins dalam paparan dimaksud. Quran surah ke-51 ayat ke-56. Paling kanan agak ke atas sedikit di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Sekarang kita biarkan dulu jinnya, kita fokus pada manusianya. Ingat kalimatnya ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu. Perhatikan baik-baik. Saya berikan rumus sebentar. Kalau ada satu kalimat, misal, saya hapus dulu. Ada kalimat dalam bahasa Arab dibuka dengan kata ma, seperti ini. Maka kalimat setelahnya, itu maknanya nafi. Ditolak, ditepikan, ditinggalkan, ditanggalkan. Baik, kita ambil contoh. Langsung ke ayat Al-Quran tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kan? Seperti ini. Kita hapus dulu yang ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins.
Fokus. Dan tidaklah, ya, aku ciptakan. Tuh, langsung menggunakan kata aku berbentuk tunggal dalam proses penciptaan. Ya, aku seakan ingin menegaskan tidak ada yang bisa mencipta jin juga manusia kecuali hanya Allah. Karena itu sifatnya ketunggal, menunjuk kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Fokus baik-baik. Kalau kalimatnya begini, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, sampai di sini saja, maka jin dan manusia tidak akan ada. Ya. Ingat, ma huruf nafi, meniadakan, meninggalkan, menanggalkan, ya, menepikan, tidak ada. Nah, kalau dari sini kita akan menetapkan satu, menafikan yang lain, ini hilangkan semua, tetapkan yang satu, maka tambahkan illa setelahnya, ditathbit atau isbat. Illa ini. Fokus. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali. Kalau ada kecuali, berarti ini semua ditepikan, kecuali menunjuk pada yang ini saja. Nah, setelah kecuali ini, apa keterangannya? Pakai lam ternyata. Li, Allahu Akbar, indah sekali. Ya, buduni. Liya buduni. Kalau menunjuk kepada objek lagi, benda lagi, makhluk lagi, maka yang ditafsirkannya, yang ditetapkannya langsung makhluknya. Contoh, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa Adam misalnya, disebutkan makhluknya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya Adam saja. Artinya jin nggak ada, manusia lain nggak ada kecuali Adam. Jelas? Tapi kalau menggunakan lam, li, dan setelahnya kata kerja, maka ini menunjuk pada satu tujuan, penetapan sebuah tujuan. Ya. Paham? Oke, kita kasih bandingan supaya lebih dalam pengertiannya. Lihat sini. Ma nafi itu sama juga dengan la nafi. La. Jadi kalau hurufnya sama-sama menepikan, menyediakan, ya. Hurufnya sama-sama menepikan, meniadakan, bisa menggunakan ma, bisa menggunakan la. Contoh pakai la. La ilaha. Ya, syahadat kita asyhadu an la ilaha. Ininya nafi. La ilaha, tidak ada Tuhan. Sama sekali nggak ada. Sampai sini artinya menafikan Tuhan. Paham nihilisme yang tertolak dengan sendirinya. Baik, kemudian setelah itu ada illa. Illa. Kita menafikan semua Tuhan, illa setelah la di sini ada illa. Illanya disebut tathbit atau isbat untuk menetapkan. Nggak ada Tuhan kecuali Allah. Kecuali Allah saja yang Tuhan, yang lain tidak. Jadi di sini bukan menunjuk pada tujuan, tapi penetapan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan menolak yang lainnya dipertuhankan.